Film ini dimulai dengan Albus Dumbledore, kepala sekolah Hogwarts, yang datang ke dunia manusia. Ia ditemani oleh Profesor McGonagall dan Hagrid. Mereka datang untuk menitipkan seorang bayi laki-laki di rumah kerabatnya. Bayi ini sangat terkenal di dunia sihir, sehingga keberadaannya harus disembunyikan sampai ia siap menghadapi takdirnya. Bayi itu tak lain adalah Harry Potter. 11 tahun kemudian, Harry sudah tumbuh menjadi seorang bocah cerdas. Namun, kehidupannya di rumah bibi dan pamannya sangatlah sulit, karena ia diperlakukan seperti pembantu rumah tangga. Suatu hari, saat mereka berkunjung ke kebun binatang, Harry secara tidak sengaja berbicara dengan seekor ular dan tanpa sadar menggunakan sihir untuk menghilangkan kaca kandang ular. Hal ini menyebabkan sepupunya terjebak di dalam kandang. Setelah kejadian itu, Harry menerima sebuah surat dari Hogwarts, sekolah sihir yang terkenal. Namun, pamannya melarangnya membaca surat tersebut. Meskipun surat terus berdatangan, pamannya tetap berusaha menghalangi Harry untuk mengetahui kebenaran tentang dirinya. Bahkan, mereka mengungsi ke sebuah pulau terpencil agar Harry tidak bisa menerima surat lagi. Namun, di malam ulang tahunnya, seorang pria besar bernama Hagrid datang menjemput Harry. Hagrid adalah orang yang pernah membawa Harry ke dunia manusia saat ia masih bayi. Kini, ia kembali untuk membawa Harry ke dunia sihir, karena tahun ajaran baru di Hogwarts akan segera dimulai. Dengan sedikit paksaan, Hagrid akhirnya berhasil membawa Harry untuk memulai petualangan barunya di dunia sihir. Setelah selesai membeli perlengkapan sekolah, Hagrid membawa Harry ke Gringotts, sebuah bank sihir yang terkenal. Di sana, mereka mengambil sedikit uang untuk membeli kebutuhan sekolah Harry. Ternyata, kedua orang tua Harry telah meninggalkan harta yang sangat banyak untuk anaknya. Selain itu, Hagrid juga mengambil sebuah barang yang dititipkan oleh Dumbledore di bank tersebut. Saat makan siang, Hagrid menceritakan kepada Harry tentang orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Orang itu bernama Voldemort. 11 tahun yang lalu, Voldemort adalah seorang penyihir jahat yang membunuh semua penyihir yang menentangnya, termasuk kedua orang tua Harry. Hanya satu orang yang berhasil selamat dari serangan dan kutukan mematikan Voldemort, yaitu Harry. Itulah mengapa Harry memiliki bekas luka berbentuk kilat di dahinya. Setelah serangan itu, Voldemort tiba-tiba menghilang, dan hingga kini tidak ada yang mengetahui di mana dia berada, seolah-olah dia telah mati. Setelah makan siang, Hagrid mengantar Harry ke stasiun untuk menuju Hogwarts. Di sana, Harry bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Ron Weasley. Bersama-sama, mereka pergi ke peron 93/4 dan menaiki kereta menuju Hogwarts. Di atas kereta, mereka bertemu dengan Hermione Granger, seorang gadis kecil yang sangat pintar dan rajin. Pada malam hari, mereka tiba di Hogwarts, sebuah sekolah sihir yang sangat besar dan megah. Di aula utama, kepala sekolah, Profesor Dumbledore, memberikan pidato singkat. Dia memperingatkan bahwa hutan terlarang dan lantai 3 adalah area yang dilarang keras bagi para siswa, karena area tersebut sangat berbahaya. Selain itu, para siswa akan dibagi ke dalam 4 asrama yaitu Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, atau Slytherin. Harry, Ron, dan Hermione berhasil masuk ke asrama Gryffindor. Sementara itu, Draco Malfoy, seorang anak yang sejak awal bersikap tidak baik kepada Harry, ditempatkan di asrama Slytherin. Setelah pembagian asrama selesai, para siswa menikmati jamuan makan malam yang meriah. Usai makan malam, para siswa baru dipandu oleh ketua asrama masing-masing menuju tempat tinggal mereka. Harry dan teman-temannya akhirnya sampai di asrama Gryffindor, sebuah tempat yang besar, nyaman, dan menjadi rumah baru bagi mereka selama bersekolah di Hogwarts. Keesokan harinya, Harry memulai kegiatan belajarnya di Hogwarts. Para siswa tampak sangat antusias. Bahkan setelah kelas usai, mereka langsung mempraktikkan pelajaran yang baru saja mereka pelajari. Seperti Seamus, yang mencoba mengubah air putih menjadi kopi. Saat jam istirahat, Harry membaca koran yang dipinjam dari Ron. Di dalam koran itu, ada berita mengenai perampokan di Bank Gringotts, bank yang dikunjungi Harry bersama Hagrid beberapa hari lalu. Anehnya, tidak ada satu sen pun yang dicuri. Brankas yang diserang perampok ternyata adalah brankas yang sama dengan yang ditemui Hagrid, tempat Hagrid mengambil barang atas perintah Dumbledore pada hari itu. Setelah jam istirahat selesai, Harry dan teman-temannya terlihat sedang belajar mengendarai sapu terbang. Harry, yang sudah memiliki bakat alami, dengan mudah mengendalikan sapunya dan terbang dengan mulus. Aksinya itu dilihat oleh Profesor McGonagall, yang kemudian membawa Harry untuk bertemu dengan Oliver Wood, Kapten tim Quidditch Gryffindor. Profesor McGonagall merekomendasikan Harry untuk menjadi seeker di tim Quidditch Gryffindor. Keesokan harinya,
Harry kembali menjalani aktivitas sekolahnya. Kali ini, mereka belajar mantra untuk membuat benda melayang. Hermione, yang sangat cerdas, dengan cepat menguasai mantra tersebut, sementara Seamus tampak kesulitan. Setiap sore, Harry berlatih Quidditch bersama Wood. Harry yang sangat antusias mulai memahami perannya sebagai seeker dan menunjukkan kemajuan yang pesat. Hari pertandingan pun tiba. Harry, yang bertubuh kecil, hanya bisa mengamati jalannya pertandingan dari posisinya. Keberuntungan berpihak kepadanya ketika ia berhasil menemukan bola Golden Snitch. Sayangnya, Harry kesulitan mengejar bola tersebut karena sapu terbangnya tampak dikendalikan oleh sihir orang lain. Hermione yang curiga melihat situasi Harry, mencurigai Profesor Snape sebagai pelakunya. Dengan cepat, Hermione mengambil tindakan dengan membakar jubah Snape, yang menyebabkan keributan di bangku para guru. Tindakannya berhasil, mantra pada sapu terbang Harry pun terlepas. Kini Harry bebas mengejar Golden Snitch. Walaupun ia harus bersaing dengan pemain senior, Harry akhirnya berhasil menangkap Golden Snitch dengan mulutnya. Pertandingan pun berakhir. Gryffindor berhasil mengalahkan Slytherin berkat keberhasilan Harry menangkap Golden Snitch. Sebelum makan malam, Harry dan teman-temannya secara tidak sengaja tersesat di lantai 3, lantai yang telah dilarang oleh Dumbledore untuk dikunjungi. Mereka menemukan sebuah ruangan misterius. Dan di dalamnya mereka disambut oleh pemandangan mengerikan. Seekor anjing berkepala 3 yang menjaga pintu rahasia. Tentu saja, hal ini membuat mereka ketakutan dan mereka segera melarikan diri ke aula makan. Saat makan malam, Profesor Quirinus Quirrell, guru pertahanan terhadap ilmu hitam, tiba-tiba muncul dan dengan panik memberitahukan bahwa seekor troll telah lolos dan berkeliaran di dalam sekolah. Kepanikan pun menyebar, dan semua siswa diarahkan kembali ke asrama masing-masing. Namun, Harry dan Ron, yang khawatir karena Hermione belum kembali dari toilet, memutuskan untuk mencarinya. Mereka tiba tepat pada waktunya, sebelum troll tersebut menyerang Hermione. Dengan mantra yang baru saja dipelajari, Ron berhasil membuat troll itu pingsan. Tak lama kemudian, para guru tiba di lokasi kejadian. Saat itu, Harry melihat sesuatu yang aneh. Kaki Snape terluka, seolah-olah digores oleh cakar. Kecurigaan terhadap Snape pun mulai muncul dalam benak Harry. Setelah kejadian itu, Harry dan teman-temannya pergi menemui Hagrid. Harry menceritakan kecurigaannya bahwa Snape sedang berusaha mencuri sesuatu yang dijaga oleh anjing berkepala 3. Namun, Hagrid dengan tegas menolak tuduhan itu, meyakinkan mereka bahwa Snape tidak mungkin berbuat jahat. Tanpa sengaja, Hagrid membocorkan informasi penting, bahwa barang yang dijaga oleh anjing itu adalah rahasia antara Dumbledore dan Nicholas Flamel. Tersulut rasa penasaran, ketiga sahabat itu mulai mencari informasi tentang Nicholas Flamel. Berkat kecerdasan Hermione, mereka menemukan sebuah buku yang menyebutkan bahwa Nicholas Flamel adalah satu-satunya orang yang berhasil membuat Philosopher's Stone, batu ajaib yang bisa mengubah logam biasa menjadi emas dan menghasilkan Elixir of Life, ramuan yang bisa memberikan keabadian kepada siapapun yang meminumnya. Dengan informasi baru ini, mereka menyadari bahwa benda yang dijaga oleh anjing berkepala 3 adalah Philosopher's Stone. Berniat untuk melindungi batu tersebut sebelum jatuh ke tangan yang salah, mereka bertiga berencana menemui Dumbledore. Namun sayangnya, Dumbledore sedang pergi keluar kota untuk beberapa hari. Terpaksa, Harry, Ron, dan Hermione memutuskan untuk mencari batu tersebut sendiri dan menjaganya dari siapapun yang ingin mencurinya. Pada malam hari, saat semua siswa sudah tidur, Harry, Ron, dan Hermione diam-diam pergi ke lantai 3, tempat Philosopher's Stone disembunyikan. Meskipun ruangan tersebut dijaga oleh anjing berkepala 3, mereka berhasil masuk ke dalam. Setelah melewati anjing tersebut, jalan mereka dihadang oleh papan catur raksasa. Untuk bisa melanjutkan perjalanan, mereka harus memenangkan pertandingan catur itu. Beruntungnya, Ron yang sudah terbiasa bermain catur mengambil peran sebagai pemain utama. Dengan cerdas, ia memenangkan pertandingan, namun harus mengorbankan dirinya untuk melindungi Harry dan Hermione. Ron terluka parah, sehingga Harry terpaksa melanjutkan sendirian. Dengan rasa sakit di tanda lukanya yang terhubung dengan Voldemort, Harry memasuki ruangan terakhir. Di sana, ia menemukan Profesor Quirinus Quirrell sedang berdiri di depan cermin ajaib. Quirrell mengungkapkan bahwa dialah yang selama ini berusaha mencuri Philosopher's Stone untuk menghidupkan kembali Voldemort. Quirrell juga mengaku bahwa ia yang mencoba membunuh Harry saat pertandingan Quidditch, namun gagal karena aksi Hermione yang membakar Snape. Di dalam cermin ajaib, Harry melihat bayangannya sendiri menyimpan Philosopher's Stone di saku celananya. Voldemort, yang selama ini hidup di balik kepala Quirrell, memerintahkan Harry untuk menyerahkan batu tersebut. Namun Harry menolak dan berusaha melarikan diri. Sayangnya, Quirrell berhasil menangkapnya. Ketika Quirrell menyentuh Harry, tubuhnya terbakar karena alergi terhadap sentuhan Harry. Dengan sekali sentuhan, Quirrell dan Voldemort yang bersemayam di tubuhnya berubah menjadi abu, dan Harry berhasil mengalahkan mereka. Harry kemudian mengembalikan batu tersebut kepada Dumbledore. Di aula makan, Dumbledore mengumumkan pemenang piala asrama yang selalu diberikan di akhir tahun ajaran. Awalnya, poin Gryffindor berada di posisi paling bawah, sementara Slytherin memimpin. Namun, berkat aksi heroik Harry, Hermione,
dan Ron dalam menyelamatkan Philosopher's Stone, serta keberanian Neville Longbottom, Gryffindor mendapatkan banyak poin tambahan. Dan akhirnya, Gryffindor berhasil memenangkan Piala Asrama. Film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.